Salatun nafilah, babus salatun nafilah. Kajian bab tentang salat sunnah. Nafilah itu artinya salat sunnah. Jadi kalau antum dengar bahasa dalam fikih, nafilatun artinya nawafil. Nafilah satu, sunnah nawafil, sunnah. Maksudnya bab salatun nafilah. Aqsamun nawafil, bagian-bagian sunnah. Ya, salat sunnah itu ada 3 bagian. Pertama, nafilatun muaqqatatun. Salat sunnah yang ada waktunya. Seperti apa? Tarawih, witir, itu ada waktunya. Aid ada waktunya. Nawafil yang muaqqatatun, yang ada waktunya. Nafilatun dzatus sabab, ada nafilah salat sunnah yang mempunyai sebab. Salat sunnah yang mempunyai sebab. Ini kita baca nanti kalau misalkan ada yang nggak paham baru kita jelasin ya. Maksudnya kita baca sardan. Kalau ada sardan ada syarhan. Jadi kalau antum ada orang baca, ente baca Sahih Bukhari sama Kiai Fulan cuma sebulan, bagaimana itu jelasin itu? Ya, ada talaki itu dengan sardan. Ada orang talaki mengambil ilmu dari syuyukh, dari guru, itu sardan. Sardan itu tidak pakai syarah. Nah itu bisa menggunakan metode itu. Pertama, sang murid sudah paham. Yang kedua, ingin mengambil berkah dari kitab itu aja kepada gurunya itu, sardan. Ya, makanya ada sardan, ada syarhan. Oke, dzatu sabab, yang ada sebabnya. Ada salat sunnah yang punya sebab. Wahya ala salasati anwa, dan dia ada 3 bagian, dibagi lagi nih. Ada sebab mutaqaddim. Ada sebab yang lebih dulu. Maksudnya apa? Salat sunnah yang kedua kan tadi kan pertama salat sunnah dibagi 3. Pertama sunnah yang mempunyai waktu. Ya, tarawih, witir. Yang kedua salat sunnah yang mempunyai sebab. Nah, sebab itu dibagi 3. Ada yang sebabnya duluan. Seperti apa? Sunnah tawaf, tahiyatul masjid, atau sunnatul wudu. Maksudnya apa? Sebabnya duluan. Kalau sholat tahiyatul masjid, antum masuk masjid dulu dong, baru sholat sunnah. Itu maksudnya sholat sebabnya lebih dulu. Tawaf, antum tawaf dulu baru sholat sunnah. Nah, ataupun wudu, habis wudu kan sunnah. Sebabnya duluan. Paham sampai sini? Atau sababun muqarin. Sebabnya bebarengan. Seperti gerhana. Berlangsung, antum sunnah, sholat. Udah selesai, ya udah. Jadi antum melaksanakan sholat sunnah kusuf itu ketika berbarengan. Ketika bebarengan gerhana berlangsung itu antum jalankan sholat sunnah itu. Ada sabab mutakhir, yang terakhir. Sebabnya kebelakangan, seperti istikharah, sholat hajat. Ya dia kan sholat istikharah, dia sholat dulu baru dapat jawaban ntar. Atau hajatnya ntar. Apa yang tidak tahu duluan? Itu bukannya sholat istikharah. Itu ada orang bilang, Bib, kita sholat syukur nggak ada. Ada yang sujud syukur. Gitu, sujud syukur. Kalau sholat syukur nggak ada. Ada yang nanya begitu. Kata di kampungnya dia diajarin sholat sunnah syukur. Wallahu a'lam. Adanya sujud syukur kita. Kalau kita dapat nikmat atau kita terhindar dari musibah, itu sujud syukur. Kapan disunahkan keluar dari ini? Kapan disunahkan sujud syukur? Pertama, ketika dapat nikmat, anugerah Allah, alhamdulillah, jarum turun, turun langsung tuh sujud syukur ya gak? Tapi kadang orang sujud syukur asal-asalan.
Main sujud aja kiblatnya kemana? Habis gori. Ente mau kemana sujud syukur? Iya dapat hadiah langsung sujud syukur. Astagfirullah, sujud apa itu? Sujud syukur itu harus ngadep kiblat, nutup aurat. Ini dapat pengumuman hasil sekolah yang SMA hari ini pada celana pendek. Kita bareng-bareng kok itu sepatu kotor habis ke toilet gitu. Jadi harus jadi ya itu aurat, kiblat, ya kan? Wudu itu kan yang wajib, itu sujud syukur. Oke. Terus itu lagi dapat nikmat ataupun terhindar dari bencana, terhindar. Alhamdulillah, sujud syukur. Yang ketiga apa? Ente melihat mubtala. Ente melihat seseorang gini, ini bukannya kita menghina itu orang, bukan. Ketika kita ngelihat ada orang nih afwan ya, seperti itu, ada kekurangannya. Alhamdulillahilladzi faddala. Begitu. Sujud syukur. Syukurnya dalam arti tidak seperti itu. Allah kasih kita tidak dalam arti bukannya kita menghina dia, bukan. Ya kan, lebih bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Kita bersyukur Allah kasih nikmat kita, ya Allah, alhamdulillah. Makanya kita syukur. Itu doanya apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadika ajma'in. Itu kalau kita nih afwan ya, kita lagi di jalan, kita ngelihat ada orang ada kekurangan. Kadang aneh sering ngajarin tuh, kalau kita nggak bisa baca ininya doanya alhamdulillahilladzi faddalani, artinya nih, ya, maha suci engkau ya Allah yang telah mengutamakan diriku atas hamba-hambamu yang lain. Kita nggak bisa tuh, kalau antum nggak bisa bahasa Arabnya, antum itu aja, alhamdulillah ya Allah engkau ya Allah makasih udah udah mengutamakan untukku, untuk sudah melebihkan kepadaku dari banyak makhlukmu, engkau melebihkan untukku, mengedepankan karuniamu untukku. Kalau nggak antum, pokoknya itu bahasa Indonesia begitu, bahasa Arabnya alhamdulillah. Kalau antum nggak bisa bahasa Arabnya, itu aja. Artinya gini, atau alhamdulillah, ajarin anak-anak nih, harim-harim antum, keluarga lagi jalan, antum bawa mobil atau antum mau bawa motor, dari motor dulu deh, ya kan? Antum lewat, ya kan? Terus antum ngelihat ada keluarga, dia mesti harus naik angkot. Tuh, liatin tuh, alhamdulillah ya, kita dikasih motor, alhamdulillah. Allah udah ngasih kita lebih daripada dia. Tuh, kita lagi naik mobil, kita nggak kehujanan. Ngomongin nabinya, alhamdulillah ya, dulu kita naik motor, sekarang kita naik mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan, AC, alhamdulillah. Gitu diajak. Itu abah aneh masih inget sampai sekarang. Abah aneh tuh kalau lagi ngajak anak-anak, dulu kita naik taksi, ya kan, naik taksi itu kalau lagi ada ntar lagi lebaran tuh ada keluarga lagi nungguin di situ gitu, ada naik angkot nggak dapat taksi tuh, alhamdulillah tuh ya, tim kita udah enak gitu. Begitu ngajarin keluarga biar bersyukur. Lagi makan ya, tuh lihat tuh, alhamdulillah dia nggak makan kayak kita gitu. Ajarin biar bersyukur. Alhamdulillah ya. Kalau antum belum hati gini aja, nggak bisa bahasa Arabnya, alhamdulillah ya Allah udah ngelebihin buat aneh gitu. Lain syakartum gitu. Oke. Ayo bismillah. Kita ada waktu lagi. Pokoknya jarum panjangnya ke angka 6 ya, Dik ya. Ente bilangin, Dik. Udah mateng aja. Yang ketiga. Iya, yang terakhir nafilatun mutlaqah. Yang bagian ketiga sunnah itu nafilah mutlaqah. Bebas. Salat sunnah bebas, mutlaqah. Wahya, dia adalah ya, salat sunnah mutlaqah itu yang tidak dikhususkan dengan waktu atau sebab. Keluar dari itu semuanya. Itu mau salat sunnah aja, usolli sunnah. Usolli kan kalau gini. Sholat fardu sama sholat sunnah yang sholat
sunnah yang mempunyai waktu ataupun sholat sunnah yang mempunyai sebab, ya, ataupun sholat sunnah mutlak, itu niatnya itu beda. Yang wajib untuk diniatkan. Begini contohnya, antum sholat ingin sholat wajib, itu niatnya harus ada fi'liyah, ada ta'in, ada qasatnya. Qasatnya pertama usolli, ya, terusnya fardiyahnya, terusnya sama waktunya. Fardiyahnya itu sama waktu. Contohnya, antum cukup usolli, misalnya sholat isya, usolli fardhu isya, cukup. Tapi 3 itu, antum harus sebutin usollinya, fardunya, sama kewajibannya. Apa? Waktunya. Itu harus disebutin. Mustaqbilal qiblat ya, dan itu kesempurnaannya. Kecuali kalau imam sholat Jumat, yang sholat Jumat yang dianya itu bagian dari 40 jamaah. Jamaahnya 39, sama dia 40. Dia wajib ngucapin imaman. Kalau dia ngucapin imaman, 39 orang tuh kagak kebagian, nggak sah. Dia harus ngucapin imaman biar dia menyempurnakan bilangan 40. Nah, itu ada pengecualian itu imaman. Kalau lebih dari 40 nggak wajib imam. Jadi ada imaman itu diucapkan ketika sholat Jumat. Tapi dijaga biar ngucapin itu, karena ihtiyatnya kita nggak tahu bahwa kan mungkin ada anak kecil kah atau orang yang safar. Sebetulnya dia nggak wajib sholat sunnah, tapi nggak wajib sholat Jumat, tapi dia sholat Jumat. Paham? Dia dalam perjalanan berpergian jauh, ya kan, dia nggak apa-apa nggak sholat Jumat, ya, tapi dia ikut sholat Jumat. Keberadaan dia sholat Jumat itu tidak dihitung 40, gitu. Makanya untuk menjaga. Tapi dia nyesah. Gitu. Itu pembahasan sholat Jumat itu nanti ada. Oke. Kalau sholat sunnah muakkotah, sholat sunnah yang punya waktu ataupun sebab, qasad sama sholatnya. Usolli witir. Allahu Akbar. Jadi 2. Itu ngucapin niatnya usolli witir, usolli duha. Nggak usah pakai usolli sunatat duha, nggak usah. Usolli witir. Usolli tarawih. Allahu Akbar. Kalau sholat mutlak bebas nih, nggak ada. Ini paham gak nih? Kalau sholat, nanti ada sholat yang bagian ketiga kan, pembagian dari sholat sunnah itu yang ketiga itu sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang tanpa sebab dan waktu, ya. Misalkan antum mau sholat aja, enggak sholat apa ini? Sholat duha, bukan. Terus sholat apa? Sholat apa? Tahiyatul masjid, bukan, enggak. Sholat sunnah aja. Usolli, Allah Akbar. Cukup usolli, Allah. Ini madhab Imam Syafi'i. Tapi madhab yang lain, la ala shawab, itu Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal atau imam yang lainnya, tidak perlu dengan usolli apa, itu yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, orang keluar dari pulang dari Saudi kan itu baca usolli fardhu, ini dibilang bid'ah lagi. Bukannya bid'ah, itu Imam Syafi'i. Mereka cukup menghadapkan diri ke kiblat, itu udah niat. Qasadnya dia. Allahu Akbar. Jadi nggak usah usolli fardhu. Kan kita kan disunahkan untuk mengiringi itu ya, antara lafaz itu, sunnah ya gitu. Tapi nggak usah itu. Makanya kalau ada orang was-was sholatnya usolli fardhu, kan barengin usolli gitu kan, dibarengin itu dalam hati usolli. Allahu Akbar. Dia nggak sholat. Ini orang yang kayak begini was-was, udah nggak usah kayak begitu, langsung aja Allahu Akbar. Ngikutin kemudahan dari madhab yang lain. Allahu Akbar. Dia udah ngadep Ka'bah kiblat. Dia mau sholat. Nggak usah pakai usolli. Terus waktunya ini kan waktu apa? Dhuhur, ini mau dhuhur. Yang tahu dia qasatnya dia. Cukup dengan qasat. Qasat itu nggak usah diucapin. Dengan dia udah berdiri hadapan kiblat. Allahu Akbar. Ente lihat Masjidil Haram, maksudnya Allah, nggak ada. Masjidil Haram di Madinah Makkah,
Allahu Akbar. Ya gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya gitu dulu dah. Ya. Ente ini deh bikin orang nggak khusyuk. Ente udah 2 kali deh bukur sama makanan ente. Allahu a'lam bishawab.